Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam program Words from Heaven dari Diaspora TV. Sahabat dan jemaat yang dikasihi Tuhan, konon ada cerita tentang seorang mahasiswa teologi yang melakukan perjalanan untuk pelayanan weekend. Dan dia naik bus. Lalu dalam perjalanan naik bus itu, dia duduk bersebelahan dengan seorang mahasiswa dari kota di mana dia kuliah, dan itu adalah mahasiswa yang universitasnya terkenal. Kemudian mereka berkenalan. Nah, ketika mahasiswa umum itu memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa teknologi, lalu mahasiswa itu tanya, kalau masnya kuliah di mana? Dia berkata dari STT. Lalu mahasiswa teknologi ini berkata, oh sekolah tinggi teknologi ya mas, bagus mas. Lalu mahasiswa teologi ini berkata, ya. Nah, ketika mahasiswa ini menceritakan ke teman-temannya tanya, kenapa kamu mengiyakan STT itu sekolah tinggi teknologi? Dia berkata, saya malu mengaku untuk menjadi mahasiswa sekolah teologi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada hal-hal tertentu yang bisa kita jadikan untuk merasa malu mengakuinya. Bahkan di dalam hal kerohanian. Karena kita minoritas, kita merasa malu untuk mengakui kita adalah seorang Kristen. Karena profesi kita berkata, saya malu profesi ini. Tetapi hari ini Tuhan mau mengajar kita dan berkata kepada kita, jangan malu menjadi saksi Kristus. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan, 2 Timotius pasal 1 ayat 8 yang berbunyi seperti ini. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang Paulus, hamba Tuhan, rasul Tuhan yang senior kepada seorang hamba Tuhan yang masih muda, yaitu Timotius. Dengan tegas di sini dikatakan bagaimana firman Tuhan ini berkata kepada Timotius, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ini adalah sesuatu yang harus kita akui dengan jujur, bahwa kita sering sekali malu untuk bersaksi. Malu untuk menceritakan tentang Yesus. Tapi firman Tuhan ini berkata, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Lalu di dalam ayat 12, di dalam ayat ini Tuhan berkata seperti ini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga pada hari Tuhan. Paulus sadar betul bahwa dia dipenjarakan bukan karena mencuri, bukan karena korupsi, bukan juga karena berzina, bukan karena membunuh. Tapi dia dipenjarakan oleh karena bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang Kristus. Dan dia berkata dalam firman Tuhan ini, dia tidak malu walaupun masuk penjara karena Kristus. Ini sebuah penegasan yang harus kita terima. Bahwa kita tidak perlu malu menjadi saksi Kristus. Kita tidak perlu merasa malu tentang iman kita kepada orang lain, yaitu Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak harus malu bersaksi kepada Kristus? Apa alasan mengapa kita harus tidak malu bersaksi tentang Kristus? Karena Kristus itu juru selamat dunia yang menjadi kebutuhan setiap orang. Izinkan saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan dengan berpikir seperti ini. Apabila ada sebuah bencana alam terjadi, lalu saudara diminta menjadi relawan untuk membagi-bagikan sembako, makanan kepada orang-orang yang sedang mengungsi. Apakah saudara akan malu? Saya percaya tidak, saudara akan merasa bangga. Karena saudara datang membagikan apa yang menjadi kebutuhan dari para pengungsi akibat bencana alam tersebut. Ketika saudara menenteng makanan itu, menenteng sembako itu, saudara membawanya dengan rasa bangga. Saudara membawanya dengan penuh keyakinan diri dan
sukacita. Karena saudara tahu, yang saudara bawa itu adalah apa yang dibutuhkan para pengungsi. Mereka butuh makanan, saudara bawa makanan. Mereka butuh pakaian, saudara bawa pakaian. Mereka butuh selimut, saudara bawa selimut. Dan itu membawanya dengan penuh kebanggaan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kebutuhan terbesar manusia? Bahwa manusia membutuhkan masalah ekonomi itu betul. Bahwa manusia memerlukan ketenangan, keamanan itu betul. Tetapi bukankah manusia ini suatu saat akan mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia ini? Lalu ketika dia mengakhiri perjalanan hidupnya dari dunia ini, kemana dia pergi? Alkitab berkata, hanya ada 2 tempat. Tempat pertama itu neraka, tempat kedua itu surga. Kalau saudara ditanya, saudara mau bawa kemana mereka? Tentu saudara mau berkata bawa ke surga. Dengan cara bagaimana? Hanya satu caranya. Perkenalkan siapa Yesus kepada mereka. Nyatakan siapa Yesus pada mereka. Saksikan siapa Yesus pada mereka. Dan itu adalah kebutuhan mereka. Saudara membawa kebutuhan terutama bagi mereka. Jadi banggalah bersaksi tentang Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau mengajar kami agar kami tidak malu bersaksi tentang Tuhan. Sebab Tuhan adalah kebutuhan terbesar daripada dunia ini. Dan Engkau menyuruh kami untuk memberitakan keselamatan yang ada di dalam Engkau kepada dunia ini. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk meyakini dan tidak perlu merasa malu bersaksi tentang Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, jika saudara ingin teman-teman saudara, keluarga saudara, sahabat saudara juga diberkati oleh firman Tuhan ini, mari bagikan kepada mereka, supaya mereka juga diberkati, diteguhkan imannya, dan tidak merasa malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Salam, terima kasih, Tuhan berkati.